Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Takmir Masjid Al-Ikhlas Desa Kelurahan Pasir Wetan yang kami hormati para bapak, para sesepuh, PT sepuh, ibu-ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesempatan emas, kesempatan yang hanya satu-satunya ini, atau tidak ada ulangan lagi ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah menjadikan kita manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah menjadi manusia pilihan yang semuanya menjadi calon penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jawab pengajian yang kami hormati, saya sebetulnya serep. Kalau tadi yang pokok adalah Pak Dr. Andes Muhammad Ijar, terus saya menggantikan gitu ya. Mudah-mudahan itu ya orang pada ngantuk lah ya Bu. Ya, makanya saya supaya tidak ngantuk ya pakai tayangan. Supaya orang ngantuk, kalau biasanya ngaji itu sager sing den-den niku adalah billahi taufiq wal hidayah. Tapi tayangan ini insyaallah jadi semangat lah ya. Semangat. Ya sebetulnya pengajian kali ini, yang tayangan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Hanya sebagai apa ya istilahnya, mengulangi, karena yang namanya agama ya itu saja gitu. Pokok dalam beragama Islam itu ya pokoknya 5 itu, dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya itu komplek-komplek itu, hanya pendalamannya yang berbeda-beda gitu. Jadi asasul khamsah atau dasar daripada 5 itu ya itu gitu. Oleh karena itu pada malam hari ini ya orang ketang setengah jam lah. Tadi saya tanya ini durasinya berapa jam, maksimal 1 jam, tapi orang ngasih sejam lah ya. Coba sholat isya yang berbahagia, tayangan yang kami tayangkan ini adalah sesuatu yang biasa ya. Hanya menyangatkan atau meyakinkan kepada kita semuanya sebagai orang yang beragama Islam. Artinya ya siapa mati sing melakukan agama Islam ya kudu wong Islam. Apa wong non Islam bisa melakukan agama Islam, ora mungkin. Wong seniki didadake wong beragama Islam bae sing akeh padha ora genah gitu kan. Padahal Nabi sudah menyampaikan sebuah hadis yang itu disampaikan pada waktu haji wada, mulapal bubak. Hadis ini wis ngetren lagi. Taraktu fikum amrayni lan tadintum mata masaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan 2 urusan yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku menjadi pedoman. Jadi bukan yang lain, pokoknya 2 hal itu, 2 urusan itu menjadi patokan kita dalam beragama Islam. Lan tazillu ma tamassaktum bihima. Tidak akan tersesat kamu selama kamu berpegang teguh pada
keduanya. Oleh karena itu Al-Quran yang sudah kita yakini sebagai kitab petunjuk Allah, mari kita terus belajar dan mempelajari, meyakini, terus juga melaksanakan. Jamaah sholat isya yang berbahagia, kita lihat pada tayangan nih, nanti sambil jalan gitu ya nih. Ya monggo, enggak mboten ngantuk ya. Baik, ini sebuah tayangan yang hubungannya dengan hal-hal yang sudah biasa. Saya tadi menyampaikan. Kita lihat ada sebuah pesawat. Nah, ini judulnya pada malam hari ini adalah Taklim Muhasabah Tadabbur. Taklim itu apa, Bu? Belajar. Muhasabah ngitung-ngitung awake dewek. Karena yang namanya hidup ini adalah sudah dekat sekali dengan sesuatu yang ada di sampingnya. Kita bertetangga dengan yang namanya al-maut atau alam barzah. Surat Al-Anbiya ayat 1 kan sudah jelas, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hisab-hisab manusia, sedang manusia sing akeh-akeh padamu mu'ridun itu adalah melengos. Muhasabah, terus tadabbur, mikir-mikir, mikir-mikir terhadap suatu alam yang ada di sekitar kita. Maka disingkat TMT, Taklim, Muhasabah dan Tadabbur. Kita lihat jalan. Baik. Kita lihat pada alam sekarang ini atau dunia sekarang ini. Kita melihat dunia sudah begitu pesat. Dunia sudah sangat maju. Iptek berkembang di berbagai belahan bumi. Apa yang tidak atau belum tersentuh oleh teknologi. Ibu-ibu yang urusan dapur kabeh senang teknologi, dari masak, dari mencuci, dari apa saja sudah menggunakan teknologi. Tidak ada yang urusan manusia belum tersentuh teknologi. Gitu nggih? Semuanya sudah, masya Allah, luar biasa. Kita kalau dulu orang haji itu berapa bulan, Pak? 7 bulan ya? 7 bulan. Kalau sekarang hanya 10 hari sudah bisa. 6 hari itu pelaksanaan ibadah haji. Untuk 4 hari itu pulang pergi sudah sampai. Karena menggunakan pesawat. Jadi teknologinya sudah luar biasa. Kalau dulu teknologinya kan masih kapal laut. Orang berlayar 3 bulan berangkat. Di sana 1 bulan, kemudian kembali 3 bulan. Berarti kan 7 bulan. Wis ora ana urung ana HP, urung ana apa, kowe mangkate karo dokar. Nah si kon mangkate sudah luar biasa kok nggih. Sudah istimewa lah, sekarang sudah teknologi canggih. Anak saya di Madinah saja bisa setiap hari saya hubungan. Mau SMS, nganggo VC, video call, wis kepenake pol. Itulah yang namanya dunia sudah sangat pesat. Sarana hidup kian mudah, bener kok. Nek kepian ibu-ibu tes mentang mboten Bu, nek ngangsu niku nganggo istilah lodong. Lodong tes mboten. Nek wong boten iki ora ngerti ora. Nggih. Lodong niku adalah spring 2 meter terus ditotos, nggih. Terus bokote niku ana sing ora dibolongi, terus disini banyu dipanggul. Lagi urung ana ember. Gitu kok nggih. Nek sing kesepuhan ya kayane menangi lah. Mas Fahmi kayaknya orang menangi ora. Lodong. Lagi nggih. Tang TV. Terus teng belik, langsungnya teng belik niku. Niki Masya Allah, pokoknya jan luar biasa. Wis gari meset tombol wis mantul dewek. Nggih, Masya Allah luar biasa. Jadi sarana hidup kian mudah. Iya. Hanya malesnya yang masih. Masjid wis diparak-parak niki. Masya Allah luar biasa.
Komunikasi menghilangkan jarak. Dunia ini sudah segenggam. Dunia itu sudah sangat dekat. Maka dikatakan global. Globe, globe itu kan gambar atau bola bumi gitu kan? Sudah tidak ada jauh, tidak ada jarak itu. Jadi komunikasi menghilangkan jarak. Jadi sini orang wong adoh, kemudian lagi ya zaman orang ketemu HP niku wong kebayan, kebayan. Nah mudah-mudahan kan kudu marake umahe mereka. Nah iki arep pembulan RT wis dari WA nggih. Oh iki undang-undang hajatan mawon sediki nganggo. Nggih, Masya Allah luar biasa. Kayaknya undangan wis jadul. Napa jadul? HP jadul wis ora tentu. Pada minggir kabeh, Masya Allah. Nah ini merupakan suatu kemajuan di bidang teknologi. Sekarang apa-apa serba online. Nikah online biasa Bu ya. Nikah online cukup priwe nggih. Masya Allah sudah luar biasa nih. Jadi komunikasi sudah menghilangkan jarak. Kebutuhan hidup tersedia. Jadi pada dengan orang duwe lawuh, ibu-ibu hari ngebel boleh di warung sing nganggo online, ngerti-ngerti sing ngarepe. Assalamualaikum. Lah jeng enak banget kok. Nggih. Ora usah masak nang omah sing penting duwe duit. Iki ibu-ibu niku dibantu dengan adanya teknologi. Ya pada baik kula sami lah bapak-bapak pada baik. Nggih, temenan niku, nggih. Jadi kebutuhan hidup sudah semakin tersedia di sekitar kita. Ini, Terus namun muncul problem yang besar. Problem yang besar. Kira-kira apa, Bu? Manusia penyakitnya zaman wong siki, nggih. Manusia modern dilanda. Cobi no bedek niku. Kira-kira dilanda apa, Bu? Salah ya ora apa-apa, Bu. Kehampaan spiritual. Kehampaan spiritual. Siki akeh wong pada berasumsi nek nyong duwe duit akeh, duwe miliaran mesti seneng. Tapi sangaris kelakon duwe miliaran dene urip kaya piye ya. Kadang-kadang orang berkata, urip dene ya sawang sinawang. Leres sadune iku. Akeh wong ngomong kaya kowe. Kataku. Kowe wong jaga sing kana wong ora nganggo agama. Berarti yang namanya bahagia itu selalu di atas kepala orang lain. Leres apa salah? Salah. Nggih. Sing bener niku adalah mensyukuri nikmat Allah, insya Allah dadi wong sing bahagia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu ya kowe wong sing pada beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya kowe wong sing pada atine tentrem, ayem, glenggem. Setidak-tidak kula sami niki anak Rasulullah ngomong boten apa. Lah jane urip ya mung sama sinawang niku. Boten kados niku. Kalau melihat ayat tadi wal alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Urung tentram itu sebab urung iman sing temenan. Oleh karena itu menghilangkan penyakit apa yang ada di dalam hati kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu merasa sedih, wa antumul a'launa, sedangkan kamu adalah manusia yang dhuwur pangkate. A'laun itu melebihi daripada presiden, melebihi daripada jenderal. Tapi syaratnya in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Tandane wong
bahagia adalah iman. Akibatnya napa niki? Frustasi, arah hidup tak jelas. Supaya kula sami dalam hidup ini jelas, maka harus ingat kepada sabda atau firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup ini tujuannya adalah lil ibadah, untuk ibadah. Kok apa kula sami ibadah? Apakah ibadah itu hanya sholat saja? Bukan. Seluruh aspek kehidupan kula sami adalah ibadah. Ibu-ibu darane ngumbah ini mboten ibadah. Ibadah, Bu. Masak termasuk rukun. Rukun iki ngaji, termasuk sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Ini termasuk ibadah. Jadi tidak ada yang hidup ini tanpa ibadah, karena hubungannya dengan kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tidak ada lain, tidak ada pilihan lain, hanya satu jawaban: kokohkan spiritual di tengah maju pasatnya dunia. Artinya agamanya sing bagus nggih. Malam Jumat niki panjenengan akeh zikire. Sinten ingkang pun maos surat Al-Kahfi dalu niki. Nggih, niku malam Jumat niki sunah nggih. Jadi sunah Rasul malam Jumat maca surat Al-Kahfi dari maghrib sampai menjelang subuh. Pokoknya sepisan kena pindho ya kena. Paling ora ya 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir. Niku udah palakan niku. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja dan seterusnya. Ada 10 ayat gitu. Nah, terus bagaimana caranya membangun 5 kecerdasan? Yang pertama adalah sabda Rasul, Islam ditegakkan atas 5 perkara. Buniyal Islamu ala khamsin. Niki dengar ya syahadat nggih. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam ditegakkan atas 5 perkara. Berarti orang 5 ya berarti orang Islam. Jadi 5 perkara ini kudu dilakoni secara berurutan. Hubungannya dengan syahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya tauhid. Dalam pengertian adalah akidah Islamiyah. Ibu bapak nek arep bangun rumah sing dibangun dhisit derek niku napa? Fondasi. Nek gawe omah fondasi dhisit. Tiap rancangannya mungkin 5 lantai atau 10 lantai, maka fondasinya harus dalam, harus kokoh. Kalau fondasinya tidak kuat, maka alamat bangunan selanjutnya akan menjadi goyang atau tidak akan tahan lama. Syahadat ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting untuk mengawali kita beragama Islam. Makanya orang non-Islam ketika mau masuk Islam harus membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niku kudu yakin seyakin-yakinnya. Syahadat itu ada 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah syahadat rasul, meyakini bahwa Muhammad adalah sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga memberikan zakat, yang keempat adalah
puasa, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Kita cross check kepada satu persatu hubungannya dengan syahadat. Syahadat artinya persaksian, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Menyaksikan dengan apa? Oh, Tuhan itu kan tidak kelihatan. Tuhan kita tidak kelihatan. Hanya satu-satunya agama yang Tuhannya tidak kelihatan itu hanya Islam. Coba kita lihat, Tuhannya orang Nasrani katon, maka Yesus. Kalau Tuhannya orang Hindu, ada patungnya. Buddha juga ada patungnya. Walong Bali malah Hindu Buddha patungnya gede banget, dhuwur banget. Sejare sing wis tau maring Bali kan. Masya Allah, kalau Tuhannya orang Islam tidak ada yang bisa. Nabi Musa alaihissalam pernah dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala kepengen weruh kayak apa wujudnya Allah. Wow, luar biasa, Bok. Luar biasa itu. Setelah itu Allah mengizinkan, wis kok sager kepengen weruh nyong kok mereka maring Bukit Tursina. Nyata Nabi Musa merek maring Bukit Tursina, barang Bukit Tursina terus nang pereke, ora nang gununge. Barang ayo Gusti Allah menampakkan dengan sinarnya. Gunung Tursina atau Bukit Tursina itu meledak. Sampai Nabi Musa itu pingsan. Setelah itu baru tobat. Lah orang pengen pokoknya kapok lah. Orang pengen weruh kayak apa wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bisa dilihat, tapi bukti adanya Allah itu bisa dirasakan. Adanya alam jagat raya ini semuanya adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya pohon, adanya bintang dan langit dan sebagainya, itu semuanya bukti adanya pencipta alam jagat raya ini. Yang pertama syahadat, hakikat monoloyalitas. Hakikatnya syahadat itu adalah monoloyalitas. Mono itu satu, loyalitas satu. Yang loyal, loyal itu ketaatan. Jadi monoloyalitas artinya kita taat kepada yang satu. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhu huzwa wa la'ibau. Ada orang dipanggil ketika azan kumandang, mereka banyak manusia yang bermain-main, mereka bersendakura, innahum qaumul la yaqilun. Sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak berakal, tidak berpikir. Sedikit contoh mawon. Ada seorang kopral, terus satunya lagi jenderal atau komandan. Terus komandan menyuruh kepada kopral itu, kira-kira kopral ngenyang mboten Pak Bu? Ora bakal ngenyang, pokoknya perintahnya jenderal mesti ditaati. Kula sami belum menyembah kepada Allah lebih daripada jenderal. Jenderal kan wong mangane pada segang anak pensiun gitu. Gimana rawat saya ora tahu ketemu tadi. Jadi kula sami dalam masalah monoloyalitas ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ketika pada saat kumandang azan ada panggilan as-salatu khairum minan naum. Jawabnya apa Bu? Siki subuhane kan gasik. Jawabannya apa? Asiatis kok. Asiarif kok. Tapi kalau orang beragama Islam monoloyalitas, sami nawatona. Kami telah mendengar dan kami akan mentaati. Nggih, bergegas sekarang bersiap-siap. Kalau dia sehat, tidak ada halangan. Bapak-bapak, para pria ini harus datang di tempat itu, di tempat sumber panggilan itu. Ini zamannya luar biasa ya. Saya tukar jempol gitu. Salat kita kok bisa 2 stop ini dan ini rutin ya Pak Bu. Ibu-ibu berapa stop tadi Bu? Bu sampai kondor 1 stop nih.
luar biasa. Ditingkatkan lagi Bu. Nggih, teman-teman niki. Berarti calon-calon ahli surga teman-teman niki. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa niki. Pokok ditingkatkan. Ditingkatkan lagi. Kalau orang haji itu subuhan itu pelaksanaannya jam 5, makanya jam berapa? Niki wis tahu haji Mas Fakhruddin. Makanya jam 3 yo. Ya tak kira ora jam 3 wis mangkat ora, ya pas tengah 4 niku. Nggih, tengah 4 atau jam 4 gitu kan nggih. Telat-telatnya ya pas adzan lah nggih. Kayane kok nikmat banget. Nikmate wong urip niku ketika ketemu karo Gusti Allah, nyembah karo Gusti Allah, seneng pol. Nggih. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita lagi rukuk dan sujud. Teman-teman Pak. Tapi kadang-kadang mulai sami tarik menarik antara kehidupan dunia ini kadang-kadang salat Allahu Akbar kan Gusti Allah begitu Allahumma bangkit gilisi mili diliwati kan kabeh. Atau mungkin lagi parkir motor, kayak kunci motornya ngendi. Niku biasa ngasih musik, Masya Allah. Makanya panjenengan ketika sholat niku apa-apa sing wis di nang omah niku semuanya dibereskan dulu. Wis nyorop sholat. Makanya sholat itu dan luar biasa. Makanya di lingkungan kita itu katakanlah sholat ya bisa khusyuk. Sebab orang ada suara-suara sing mengusik daripada sholat itu sendiri. Suara-suara torongan, ana wong hajatan dan sebagainya kan sedikit mulai berkurang. Terus hakikatnya syahadat itu adalah monoloyalitas. Ada 3 kata kunci dalam hakikatnya monoloyalitas. Yang pertama adalah sumpah. Kula sami syahadat itu jane sumpah. Teman-teman panjenengan itu adalah pangeran kula. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sumpah. Kalau sumpah kok orang lakoni apa sih dari perintahan Gusti Allah, berarti sumpahnya kan sumpah palsu gitu ya. Sumpahnya palsu, domai kan Gusti Allah. Yang kedua adalah mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta. Cinta dalam kehidupan kula sami banyak. Suami cinta istri, keluarga cinta anak, cinta harta, boleh, sangat silakan. Tapi cinta itu semuanya jangan dinomor satukan, harus dinomor 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tungane napa Bu? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Kumpulan doa niku wonten supaya kula sami niki aja keterjerumus cinta kepada selain Allah berlebihan. Nggih. Kalau cinta kepada selain Allah berlebihan, maka ketika kita ditinggalkan oleh yang dicintai, misalnya duit hilang, motor hilang dan sebagainya, kita mungkin jadi perkasa banget. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, tidak ada batasnya. Cinta kepada Allah di dunia, kita ketemu nanti cinta kepada Allah ketika berada di lain alam, namanya alam akhirat. Yang ketiga, ridho. Kan ketika sudah membaca syahadat itu harus ridho. Orang anak sing yang ibadah niki adalah jadi beban. Kira-kira ana sing ndak jamaah iki kayane kok repot banget. Lunga dari anak sholat itu menjadi beban. Kalau ketemu sholat, alhamdulillah, yang ketemu sholat maning. Mulai panjenengan ketika kepengin sholat apik, kaya-kaya sholat yang terakhir, ngesuk wis digotong wong. Ana kaya gue. Maka panjenengan ketika ada sebuah hadis ikmal lidunyaka, terus apa Bu? Ka'annaka ta'isu abada
wa mali akhiratika ka'annaka tamutu udah. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi daripada dengan pasar itu kayak urip selawase, tapi harga mutan duhur kaya harus mati ngesuk. Artinya apa? Balance, sebanding, sejajar. Urusan dunia yang penting, urusan akhirat juga penting. Tidak ada yang lebih penting. Mungkin wong sholat, bersolat rampung orang ada panganan ya kentot. Maka dunia juga penting. Kita manggon di rumah juga dunia, kita pakai mobil juga dunia, pakai motor juga dunia. Tidak ada yang namanya hidup tanpa dunia, karena kita masih hidup di dunia. Maka jangan kedunian, jangan sampai kedunian. Artinya apa-apa serba duit dunia, tanpa ada perhatian kepada nasib kita di akhirat. Jamaah kajian yang dihormati, dilanjut. Wis jam 8, 10 menit mamping. Lanjut. Salat. Kita cross check pada salat kita. Salat itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Sembahyang. Kenapa kok sembahyang? Sembahyang. Bedanya pengaruh dari bahasa Jawa atau bahasa Sangsekerta. Jadi ya kita biasakan dengan saudara, dengan anak kita ya salat. Ada sembahyang sholat gitu. Kata sholat itu adalah kata yang syar'i. Aktivis sholat. Sholat sebagai pembentuk karakter. Kalau orang sholat pasti akan menjadi orang yang lelep hatinya, orang yang senantiasa syukur pada karunia Allah, akan senantiasa tahu bahwa ini semuanya adalah pemberian dari Allah, tidak ada yang di luar pemberian Allah. Terus ada 3 kata kunci, tegak. Panjenengan ketika sholat itu harus tegak kok. Kecuali panjenengan lagi halangan sholatnya orang tegak. Harus berdiri, harus melakukan suatu, termasuk 2 pemikiran, tegak dalam melaksanakan. Terus yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk ini artinya asik. Khusyuk ini artinya asik. Padahal ketika membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkanlah antara aku dengan kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Kados niku bupak salat cara kemutan terjemahane insyaallah salate bagus. Nggih, orang kayak dengan jus. Kayak gitu atau tulim. Apa sih? Jadi cepetan gue bisa hafal. Salat bukan apanya, tapi asiknya. Sebagai komunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lebih anuman. Belum lagi membaca a'udzubillah sampai waladhdallin. Isinya luar biasa. Membaca suratan, baca sampai ruku, sampai tidal, sujud, itu semuanya kalau panjenengan memahami bisa nangis gitu. Bisa nangis. Sakit nangis Bapak. Lagi sholat nangis. Biasanya nangis masalah dunia lah, ya kadang-kadang susah gitu kan. Seperti itu tidak. Terus yang ketiga adalah khusyuk. Khusyuk tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya membekas. Besok orang-orang atau termasuk sekarang ini min asaris sujud, bekas-bekasnya orang sujud, yaitu ketika melaksanakan sebuah kehidupan, wong sholat mesti ana bekase sholat. Napa niku? Perbuatan. Perbuatan dalam kehidupan kita kan kadang-kadang ibarat mobil. Ibarat mobil niku ana komponen. Komponen sing penting niku napa?
roda di sana, mesin di sana, AC di sana, tapi ana komponen sing penting tapi orang kurang dipasang. Napa? Rem. Wis jamaah Masjid Al Ikhlas iki pelajaran Jakarta gratis, nesuk mangkat kabeh. Bisa anyar bil. Supirnya juga pengalaman. Tapi informasi selanjutnya, tapi bisa urung dipasangi rem. Wah, ora sida. Nengkolot sok wis, menggok ya wis. Kenapa? Pengendaliannya enggak ada. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada fungsinya. Kalau sholat belum berfungsi, ya berbaik niku. Ana masalah bablas. Hidup ini kan masalah. Problem. Siapa yang hidup tidak punya problem? Problem hidup macam-macam. Problem keluarga, problem pribadi, problem pekerjaan, semua sabrek. Maka harus ada iya kata butuh, iya kanas ta'in. Kalau tidak ada iya kalau butuh, iya kanas ta'in kayaknya ya taruh-taruh problem. Itu semuanya punya problem. Tidak ada yang tidak berproblem. Kalau yang tidak berproblem itu lah itu. Lai saran itu langkah problem. Tapi tangi turu, loh kebetulan panik. Nah lanjut. Sholat hakikatnya adalah pembentukan karakter. Nah tadi sudah disebutkan karakter apa ini? Takbiratul ihram, mengagungkan Allah, menyadari akan kelemahan dan kekurangan diri. Kalau panjenengan takbir itu, ulah sami kayaknya cilik banget. Allahu Akbar. Kebalikannya apa? Kebalikannya kula sami niki makhluk sing kecil, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa apa. Nafas kita, pendengaran kita, penglihatan kita, tenaga kita, kalau Allah sudah mencabut salah satu nyawa misalnya, salatnya apa? Maka ketika kita salat itu mengagungkan Allah, bahwa menyadari bahwa kita punya kelemahan. Tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang tanpa intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut surat Al-Fatihah. Keseimbangan dalam urusan duniawi ukhrawi. Surat Al-Fatihah ternyata luar biasa, Pak. Dari tahu kita berlindung, ibarat orang itu mau babat mengalas banawasa. Sebab Arab dibangun sebuah rumah, bukan mengkono anak ula, anak penyombong, anak kalajengking, ya resek-resek lah gitu ya. Lah kula sami dalam hidup ternyata bahayanya adalah pada makhluk yang tidak kelihatan. Siapa itu? Iblis atau setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus atas nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan penguasa alam, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Maha yang merajai di hari pembalasan, dan begitu seterusnya. Ini dipahami sampai walad dolin amin. Membaca amin juga yang betul. Karena kalau salah suaranya, panjang pendeknya, terjemahannya juga bisa beda. Ada sebuah ayat mengenai wahadal baladil amin. Sing dawan apa nih? Min, aman. Kayak bocah sanggar sholat bareng biasanya boleh ngomong niku ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Keliru. Yang betul adalah amin. Jadi Allah artinya apa? Kabulkanlah permohonan kami. Keseimbangan dalam urusan dunia dan ukhrawi, kepentingan diri, kepentingan sosial, dan begitu seterusnya. Ruku dan sujud mensucikan Allah, syukur nikmat, sadar akan kelemahan dan kesalahan diri, mengikis kesombongan. Tidak ada manusia hebat, tidak ada manusia super,
walaupun ada film namanya Superman. Sekarang sudah mati kalau bintang filmnya. Superman itu hanya dalam film. Ada Batman, Superman, macam-macam. Tidak ada. Manusia semuanya sama. Akan menemui dengan kalau fase hidup adalah dari bayi, anak-anak sampai kepada tua, akhirnya sudah tidak ada, meninggal. Lanjut, tahiyat, belajar menghormati dan memuliakan orang lain. Pada rangka tahiyat itu dalam rangka sederajat pada orang lain dengan kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Memuliakan orang lain adalah suatu hal yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam itu adalah hidup bermasyarakat, mengikis individualisme, terus persaudaraan dan ukhuwah. Kita lihat ketika mengawali sholat itu namanya takbiratul ihram. Pengertian sholat adalah diawali dengan takbiratul ihram, itu namanya silaturahmi. Kita menyandung Allah. Tapi ketika kita salam bukan menyandung Allah, tapi mendoakan kepada saudara kita yang ada di kanan dan kiri kita. Jadi hubungannya dengan hablum minallah ketika takbir, ketika salam kita hablum minan nas. Terus salam sudah rampung selesai dalam melakukan sholat itu. Sholat dalam kepentingan yang lain atau fungsi yang lain adalah sarana berdoa untuk urusan apa saja. Sholat adalah sarana berkomunikasi paling efektif. Makanya ketika panjenengan ibu-ibu kunci digoleki kono ngendi, takon karo bapake, takon karo putrane, ilang bu nang ngendi. Salat bae. Temenan Bu, nyawes tau cek. Kayak kunci nang ngendi. Mulai salat ae si Jakob. Oh iya, akhirnya salatnya ngebut. Bener, oh iya ditunjukkan, berarti salatnya kepengen golek kunci. Artinya apa? Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang dari salatnya ya dirampung nasisan nanti apik oleh salatnya. Oh iya jajal kayak iya kan biasanya kan seperti itu. Jadi komunikasi paling efektif dalam kita hidup. Terus sarana evaluasi diri. Evaluasi kadang-kadang ketika badai sare, badai dino, badai mau tidur itu ngitung apa ya? Istilahnya rangken. Nek kurungan datang itu kan rangken. Ya 1 2 3 4 5. Niku metane awake dhewe kesalahan dari pagi sampai malam. Jaluk apa ya? Furfuran karo sampinge, karo garwane, karo bojone. Nggih temenan niku. Kayane turune ya bar-bar lek. Ana wong iki niku. Wong sing paling perak kali kula niku. Nggih. Bu salaman Bu. Temenan enak turun. Nggih. Mulai kula sami ketika sudah rajin sholat, jangan sewot-sewotan. Nggih. Apa maning kate 3 dina. Nggih. Oleh 3 dina, tapi kan repot. Jajal perintah karo ibune, bapake perintah karo ibune, biasa deladene gawe unjukan. Ora ya kowe, esuk-esuk ora digawe kena coba lagi sewot. Apa ngote kan nganggo WA-an. Bu, gawe kena wedang. Mau kata jawab, ya ngono gawe dewek. Akhire ketene. Nek iki sih nganggo WA-an, nek gemen nganggo kertas. Bu, tolong gawe kena wedang. Iya mengko nyong lagi ora kober. Kaya wagu temen. Nggih, temenan. Dadi wong salat kudu peredam. Nggih. Peredam dalam kehidupan kita. Manusia ya sama lah. Punya nafsu, punya emosi. Kita wong salat eman-eman. Kesuh banget ya. Enggak ada wong sing boro-boro wong liya kadang-kadang kula sami kualik-kualik Jadi kula sami wong salat niku kudu cepat menepung sedulur, nepung silaturahim.
di antara kita. Yang terlebih penting adalah orang yang terdekat, suami atau istri. Kepada anak juga begitu. Anak sih misalnya, ya wis ngapura, ternyata kok kurang ajar. Ini lagi masalah nggih, teng pundi nika Banten apa nggih? Ibune melindungi anaknya sing rokok nang sekolahan. Oh, ini nang dunia medsos pun niku dibuka mawon niku. Pro dan kontra, tapi kula kontra mawon. Allah, walaupun kepala sekolahnya menampar, tapi kekuatan tamparan wong wadon Vira kuat bocah lanang ya tamparan kasih sayang bok, tapi akhirnya wadon mari polisi. Lanjut baca dengan ini sholat dengan kecerdasan, mengerti makna gerakan, mengerti arti bacaannya. Ini pokok sarang-sarang dipelajari nggih, dipelajari bagaimana sholat yang terbaik. Jadi tumakninah, tumakninah itu adalah dari orang gerasa nggih, mboten kayak kados mau nggih. Tumakninah. Ya, oleh rokoknya orang dengangak, orang dengul banget, pas 90 derajat. Pas 90 derajat. Oleh mata ya bar wis 90 derajat sampai mata subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim, atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Niku doane macam-macam nggih. Kadang-kadang sing dawuhnya kenal gitu kan. Lanjut. Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi tentang masalah salat. Banyak sekali ayat Al-Quran itu bukannya dengan dirikanlah sholat, aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi wong sholat orang nglakoni barang kekejian dan kemungkaran. Ini dalam surat Al-Ankabut. Lanjut. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, dalam surat Toha, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada Tuhan selain aku Allah, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku Allah. Jadi mengingat aku Allah yang paling tinggi adalah ketika kita melaksanakan sholat. Zikir yang paling tinggi adalah ketika melaksanakan sholat. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir secara umum, apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, pada masak bismillahirrahmanirrahim, mencetak motor, mobil bismillahirrahmanirrahim, semuanya berpahala. Karena ada dua hadis, kullu amrin libali la yubda'u fihi bismillahi fa huwa aqdam. Setiap urusan yang tidak didahului dengan kata bismillah, maka perbuatan itu, amalan itu terputus, tidak ada pahalanya. Niki langkah pemuda iki hubungannya dengan malam Jumat sing esi aktif niku nganggo bismillah. Dongane apa? Mas Anto. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Wajib niku doa saja gugup. Panjenengan lah gugup kelalen. Niki diwaca niku sing esi aktif. Sing ora aktif tuwun sewu nggih. Bukan sing wis wis ora lengkap gitu ya nih. Tuwun sewu. Lanjut. Kita salat adalah tiang agama. Dalam hadis as-salatu ibadat, salat itu adalah tiang agama iman. Jadi cara agama tiangnya sudah tidak ada, berarti agama seseorang tidak ada. Maka faman aqamaha faqad aqamatin. Maka barang siapa yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agama. Faman aqamaha faqad aqamatin. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama dalam dirinya. Jadi anak agama seorang atau tidak ada agama seorang, bagaimana sholatnya?
Salate bolong-bolong. Ya berarti agamanya leor, malah bahaya sekali. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Sholat yang bagaimana kok jadi celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang sholatnya sahun itu artinya lale. Lale itu ada dua, lale blas ora tau sholat atau denglungan. Kita sholat tidak boleh denglungan. Pokoknya selama hidup subuh duhur asal maghrib isya, subuh duhur asal maghrib isya. Insya Allah kita menjadi kuat hati kita, mental kita, agama kita mantap. Bukan ilmu, bukan orang kenal karo siapa-siapa, bukan plesir, bukan dari pengantin. Ya kadang-kadang dari pengantin kan waktunya nerjang. Tapi acara pengantin itu ada waktu jam 10. Engko nabraknya sholat apa? Duhur. Saya akeh tamu. Duhur dirokol karo ngasar. Apa bisa jamak? Boten bisa jamak duhur ngasar sebabana acara hajatan. Enggak bisa kecuali bepergian. Kadang-kadang gampang akan masalah itu. Kalau itu masalah urgen sekali. Jangan mempermainkan. Woi senang-senang ya boleh waktu jam 2 atau pagi sekalian jam 8. Nanti rampung jam 1 ya channel waktu. Tinggal timingnya diatur kali. Tapi baliknya paman tarokaha faqad hadafatin. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama dalam dirinya. Rampung ya. Maka celakalah orang yang sholat. Iki sambut ya. Terus akan datang suatu zaman banyak orang sholat namun sebenarnya mereka belum sholat. Niki sholatnya dikatakan denglungan itu. Dikatakan sholat tapi orang sholat. Sholatnya asal seremonial, tidak menjadi sebuah panggilan jiwa. Kalau panjenengan ketika dahar, masanya awan, masanya dahar, niku panjenengan boleh di warung. Kiatine kok sholat apa lagi susah banget. Urung sholat duhur, berarti panjenengan sudah merasa terpanggil dalam kita hidup sehari-hari. Kalau sholat sudah tidak ada urusan dengan kita, alamat celaka. Fawailul lil musallin. Lanjut kepekaan sosial hubungannya dengan zakat. Kalau zakat itu hubungannya dengan hablum minan. Kalau sholat tadi hablum minallah, hablum minan nas adalah infak, sedekah, zakat. Kalau zakat itu adalah yang wajib, sedangkan infak, sedekah itu ada yang dikatakan sunnah. Walaupun pengertian infak juga termasuk bagian daripada zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti itu. Itu aja istilah saja. Karena itu urung dikatakan sholat ketika belum infak. Ana wong infak urung belum sholat. Wonten Pak Bu? Wonten. Mriki kita mboten. Sedaya ahli sholat, ahli infak. Kula nang masjid hebat. Kula niku mboten ngertos. Ora takon mendetil kira-kira ana LCD-ne apa ora ya. Ora takon, jebule wis lengkap. Masya Allah. Ini ya anak kenapa? Karena panjenengan rajin infak. Kira-kira sing kurang apa niki? AC wis, apa meneh? Sing kurang apa? Nah niki kalau kita melihat pada sebuah masjid yang kemarin kita rihlah dakwah, di sana ada masjid namanya Joko Karyan itu, masya Allah, subuhanku kayak Jumatan pas Fahmi melu ya. Enggak. Masya Allah luar biasa, lantai 2 apa lantai 3 penuh juga, kurang dhuwur iki. Lantai 3 penuh juga, masya Allah. Tapi wong dindi karena masjidnya menjadi sasaran tujuan pariwisata, masya Allah. Ya tapi manajemen daripada masjid itu memang luar biasa. Sampai ada saya melihat ibu-ibu menggendong anak, mengemban anak, bawa baskom, terus ada kartu ATM, terus ditempelna maring mesin, ya tarang ini mesin ATM, metune kok beras.
Luar biasa, peduli kepada lingkungan, luar biasa. Mudah-mudahan masjid ini ke depan, masjid Ikhlas ke depan ini bisa menyantuni orang-orang siapapun yang ada di sekitar kita. Karena sumber daya manusianya itu beda sekali gitu ya, luar biasa. Oke, maka diteruskan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lanjut. Puasa. Puasa zakat wis, yaitu harus puasa, mau haji rambut. Puasa adalah hakikatnya pengendalian diri. Hafal, pengendalian diri dari hawa nafsu makan, minum dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan bulan puasa yang sudah sering kita lihat, kita alami dalam kehidupan kita. Yang terakhir hubungannya dengan haji adalah total action. Artinya orang melaksanakan haji itu semua ada di situ. Maka ibadah itu ada namanya ibadah sirriyah, ada yang namanya sirriyah wa badaniyah, ada ibadah namanya sirriyah wa badaniyah wa maliyah. Semuanya berangkat. Orang tidak bisa haji kalau tidak punya duit. Sekarang berapa? 50. Oh, bisa swidak. Naik seniki haji plus itu sampai 300. Itu aja rebutan. Masya Allah. Itu yang belum haji nabung. Teman-teman. Ini dengan adanya program baru dengan Presiden Prabowo itu membeli tanah di sana dengan nanti menambah kuota haji lebih banyak. Mudah-mudahan ini yang mungkin 10 tahun ke depan mangkatnya lebih cepat itu. Karena di sana dan pemerintah harap juga memperluas daripada Masjidil Haram itu radius 10 kilo. Iya Pak ya? Radiusnya itu sampai kali Bogor. Kalau nanti untuk mereka lah boro-boro keliling kesel. Kalau Masjid Nabawi itu sekitar 6 hektar. Kalau Masjidil Haram itu saya nggak tahu itu. Mungkin puluhan hektar. Segitu ambang, luar biasa. Jadi total action artinya seluruh apa yang kita miliki, tenagane, pikirane, duitnya dan lain sebagainya dikatakan sebagai ibadah total action dan menjadi sebuah figur ketika orang haji kadang-kadang dipanggil Pak Haji. Kenapa ibadah yang lain tidak disebut atau tidak untuk menjadi sebutan? Kita pakai mestinya kalau sudah melaksanakan puasa namanya Pak Puasa. Terus Pak Zakat. Padahal sama. Hanya urut-urutannya yang beda itu. Ada Pak Syahadat sampai Syahadat dok sih. Karena haji itu adalah rukun Islam yang ke-5 menjadi figur kalau dalam sebuah rumah itu ibarat ya kalau syahadatnya sebagai fondasi, terus sholatnya sebagai apa? Tiang, tiang tadi tiang agama kan, terus puasanya sebagai pagar tembok, terus puasanya sebagai apa? Niki jendela, ventilasi, AC. Itu sebagai puasa. Bagaimana rumah ini akan sehat penghuninya ketika ventilasi tutup kabeh? Orang kacanya orang los, ya kayak gudang. Orang lawange mati nek gudang ya lawange. Jajal ngono. Terus kalau haji itu ibaratnya kap dalam rumah, maka terlindungi semuanya. Maka bagi mereka kadang-kadang menyebutkan orang haji disebut Pak Haji karena sudah menjadi figur kesempurnaan pelaksanaan rukun Islam. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ya penyemangat lah, menambahi dan mematapkan dalam kehidupan kita beragama. Siapa lagi yang akan melaksanakan agama kalau bukan orang Islam sendiri? Mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf apa yang saya sampaikan ini tentu banyak kekeliruan. Kalau misalkan ada kosong lagi ya
boleh-boleh saja gitu. Jadi sebagai silaturahim di antara kula kali panjen. Nah, mudah-mudahan sami sehat ya Pak Bu. Sehat kok sami ibadah. Oke ya. Kapan maning kula sami ketika hidup ini kalau tidak ibadah bukan menjadi manusia yang bahagia, tapi ibadah menjadi patokan orang yang memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Demikian, ada penutupan? Maksudnya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.